Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan Islam, nikmat sehat lahir dan batin, juga umur yang panjang, sehingga sampai detik ini, sampai siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Fitrah yang mulia ini untuk bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu untuk sholat Jumat secara berjamaah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersama kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati, yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah waktu pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini jatuh pada pukul 11 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Dan ini waktu di Masjid Al-Fitrah telah menunjukkan pukul 11 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami himbau kepada para jamaah sekalian kaum muslimin yang masih berada di rumah, yang masih berada di kantor-kantor, dan yang masih berada di perjalanan untuk bisa bergegas bersiap-siap menuju Masjid Al-Fitrah yang mulia ini, untuk bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya kami laporkan keadaan keuangan Yayasan Al-Fitrah pada hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Saldo per 29 Juli 2022 adalah sebesar 150.916.441 rupiah. Penerimaan dari edaran kotak Jumat pada tanggal 29 Juli 2022 adalah sebesar 1.662.500 rupiah. Pengeluaran yang pertama untuk operasional Jumatan sebesar 250.000 rupiah. Yang kedua untuk pembuatan nasi kuning barokah yang telah disebutkan dari pagi pada sholat subuh sebesar 350.000 rupiah. Yang ketiga untuk kegiatan Majelis Taklim Al-Fitrah ibu-ibu bulan Juli 2022 sebesar 300.000 rupiah. Dan yang keempat untuk
Zakat fitrah bulan Juli 2022 sebesar 3 juta rupiah. Total pengeluaran adalah sebesar 3.900.000 rupiah. Sehingga total saldo pada hari ini Jumat 5 Agustus 2022, saldo yang digunakan untuk renovasi transmisi al-fitrah ini telah terkumpul sebesar 156.678.941 rupiah. Lalu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur jamaah Masjid Al-Fitrah yang telah ikhlas menginfak sedekahkan kepada Masjid Al-Fitrah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan insyaallah amal sedekah dari Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Fitrah akan kami gunakan dan kami bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang bertugas pada kesempatan Jumat siang hari ini, yang bertugas sebagai khatib perangkat imam, alhamdulillah telah berada di tengah kita yang terhormat Dr. Andes Haji Brian Sudarma MSc FPD. Kemudian yang bertugas sebagai muadzin dan muraqi yang terhormat Al-Ustaz Imam Husnaidi dan saudara Jadi Garek. Selanjutnya tak bosan-bosannya kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, nanti pada saat khatib sedang berkhutbah, untuk tidak berbicara satu sama lain, apalagi sampai mengobrol, karena hal itu dapat menyebabkan pahala daripada sholat Jumat kita menjadi sia-sia. Dan pada para jamaah sekalian yang kebetulan membawa handphone, untuk menonaktifkan handphonenya untuk sementara waktu supaya ibadah sholat Jumat kita tidak terganggu. Dan para jamaah sekalian yang kebetulan membawa barang-barang berharga, sandalnya, sepatunya, tasnya dan lain sebagainya, bisa dititipkan di tempat barang yang lokasinya tepat berada di sebelah utara toilet pria, agar tidak ada rasa was-was barang-barang yang Anda bawa akan hilang atau berpindah tangan. Insyaallah petugas kami amanah. Dan kepada para jamaah sekalian yang kebetulan bawa sepeda motor, bisa memarkirkan sepeda motornya di sebelah utara teras Masjid Al-Fitrah atau tepatnya di depan Babakam R06 Kampung Kebon Kelapa Barat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan marilah kita laksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Astagfirullah. يا معشر المسلمين والإمام المؤمنين رحمكم الله إلى من رحمه الله عن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الناس وإنه يخطب فله ومده فذلك محاذلة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشر على أمر الدين رب يختم لنا بالخير ويا خير ناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladzi halaka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada jabatan, kepada harta, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut nama Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, tema besar kita adalah membumikan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan membumikan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah berusaha kita memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada 28 tema yang merupakan turunan dari membumikan karakter Nabi. Nah, hari ini kita pintu pertama ketika kita ingin memahami bagaimana karakter Nabi dan kita berusaha untuk melaksanakannya adalah berilmu dan cinta belajar. Berilmu dan cinta belajar merujuk pada ayat yang tadi dibacakan, yang kita baca di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Banyak persamaan di dalam memahami ayat ini, ada beberapa perbedaan. Ahli tafsir yang pertama adalah seluruh tingkah laku Nabi Muhammad SAW, seluruh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ditiru, diteladani. Tapi ada juga bagian-bagian tertentu yang bukan merupakan sunnah Nabi, tapi adat istiadat orang Arab. Itu hanya sebagian. Sidang Jumat yang berbahagia, lalu ada ayat yang sangat menghormati orang-orang yang berilmu dan beriman. Iman yang kita miliki adalah untuk menjaga akhlak kepada Allah dan kepada manusia. Ilmu akan meninggikan kita di mata Allah dan di mata manusia. Mari kita lihat surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Meninggikan derajat dengan ilmu dan iman, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan harta. Allah meninggikan manusia dengan ilmunya dan imannya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan ilmu dan iman kita. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita lihat data dan fakta. Lamanya belajar Indonesia hari ini rata-rata SMP kelas 1 Indonesia
Singapura S1, Malaysia SMA. Orang Yahudi S3. 76% guru besar di Amerika Serikat adalah orang Yahudi. Kemudian fakta berikutnya adalah orang Indonesia. Dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang hobinya membaca. Hanya 1 dari 1000. Kemudian yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, berdasarkan penelitian sebuah kampus yang khusus mempelajari Al-Quran, ternyata kemampuan baca Al-Quran orang Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 3% dari seluruh muslim di Indonesia yang sudah bisa membaca Al-Quran baik dan benar dan enak didengar. Hanya 3% jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya 37% muslim Indonesia sudah mulai bisa membaca dengan terbata-bata sampai belum sempurna tajwidnya. Ya, ini 37%. Lalu yang sangat memprihatinkan kita, dan itu merupakan peluang dakwah kita, bahwa 60% orang Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. 60% orang Islam Indonesia tidak bisa baca. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita termasuk yang 3%, maka ajarilah yang 37%. Kalau kita termasuk yang 37%, kita ajari yang 60%. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari, setelah paham lalu mengajarkan kepada orang. Sidang Jumat yang berbahagia, data berikutnya menurut WHO, Pak Harto telah berhasil mengurangi buta huruf Latin secara signifikan. Ini peninggalan Pak Harto. Akan tetapi rata-rata dari yang sudah bisa baca Latin itu belum bisa memahami apa yang dibacanya. Bisa baca, tapi kalau ditanya apa itu isinya, rata-rata belum bisa. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana Islam mengajarkan tentang ilmu dan cinta belajar. Kita lihat yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang tadi sudah dibahas. Isinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Harusnya umat Islam itu paling gigih di dalam mencari ilmu dan membangun kecintaan terhadap membaca. Cuma mungkin karena kebanyakan dari kita Islamnya biologis, karena orang tuanya Islam, tapi di belahan sana berbondong-bondong umat non-Islam masuk Islam dengan proses berpikir yang sangat panjang, sehingga ketika dia masuk Islam betul-betul. Kemudian yang ketiga, surat Al-Alaq, ya, perintah membaca. Ini wahyu yang pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagaimana tadi, hanya 1 dari 1000 yang hobi membaca. Kemudian yang keempat, surat At-Taubah ayat 122, ya. Isinya adalah jangan pergi semua ke medan perang, tapi harus ada yang dalam agama. Kemudian yang kelima, surat Al-Baqarah, ya, ayat 164, pergantian siang dan malam
tanpa kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Yang keenam, surat Al-Fatir ayat 28, isinya hanya ulama yang takut kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Quran surat At-Taha ayat 114. Jangan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran, harus tertib. Pertanyaan kita yang terakhir adalah bagaimana supaya kita berilmu dan cinta belajar. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan cinta belajar. Karena menurut para psikolog, 4 hal yang mempengaruhi kepribadian manusia. Yang pertama ibunya, yang kedua bapaknya, yang ketiga bacaan, dan yang keempat lingkungan. Lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi kita, kecuali kita sudah menjadi tokoh yang mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua, tingkatkan ilmu yang berkaitan dengan kita sebagai muslim, ya. Dan yang ketiga, tingkatkan keahlian kita. Untuk meningkatkan keahlian kita, pasti kita akan menuntut ilmu yang harus kita kuasai. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu jihad hari ini adalah memerangi kemalasan untuk memperbaiki taksir, memperbaiki cara membaca Al-Quran. Kita lawan kemalasan kita. Jihad hari ini salah satunya adalah memerangi kemalasan yang ada di dalam diri kita untuk memperbaiki baca Quran. Ada sebagian orang tua yang begitu hebat, menyuruh anaknya ke pesantren sampai luar biasa. Itu suatu kebaikan. Tapi di pihak lain dia sebagai orang tua tidak mau memperbaiki membaca Al-Quran. Khawatir. Jangan sampai orang tua tersebut menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar kepada orang-orang yang mengajak orang lain tapi dirinya tidak melakukan. Mengajak, menyuruh anaknya bisa baca Al-Quran dengan benar, baik dan enak didengar, dirinya tidak mau belajar memperbaiki Al-Quran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
dudukkan dan dapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. Sami Allah liman Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali setelah sholat sunnah ada yang mau diskusi kaitannya dengan materi yang kita bahas pada khutbah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullah.